Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Wins di sini. Gimana kabarnya? Sehat bosku? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan ya di saat pandemi Covid bangke ini. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Escape from Alcatraz. Film yang dirilis tahun 1979 ini merupakan sebuah film yang diambil dari kisah nyata dan menceritakan seorang tahanan bernama Frank Morris yang sedang ditahan di penjara Alcatraz. Penjara yang dikelilingi lautan ini terkenal sangat sadis dan merupakan salah satu penjara yang paling ketat di dunia pada masanya. Bahkan menurut sejarah, tidak ada satupun napi yang bisa selamat kabur dari sana. Namun, perjuangan Frank bersama dua temannya berhasil merubah semuanya. Penasaran bagaimana aksinya? Mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan film, alangkah baiknya jika teman-teman menyiapkan kopi cemilan dan spot yang mantap agar film ini bisa dicerna dengan baik. Dan tentu saja tekan tombol subscribe-nya dong bosku, agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. 18 Januari 1960. Film ini dimulai dengan tibanya seorang tahanan yang bernama Frank Lee Morris di penjara Alcatraz. Salah satu penjara khusus untuk para penjahat kelas kakap yang mempunyai sistem keamanan tingkat tinggi dan peraturan yang paling ketat di dunia. Frank ditangkap atas kasus pencurian besar-besaran dan perampokan senjata. Bahkan, ia juga pernah melarikan diri dari beberapa penjara. Sebab itu, Frank dipindahkan ke Alcatraz. Setelah diperiksa kesehatannya, Frank yang tidak mengenakan selai benang pakaian pun langsung dibawa petugas menuju ke selnya. Dan Welcome to Alcatraz. begitulah kalimat yang diucapkan oleh sipir penjara, seolah Frank akan tamat di sini. Keesokan harinya, pada pagi hari, seluruh tahanan dikeluarkan dari selnya dan disuruh berbaris rapi berjalan menuju sebuah tempat makan di penjara. Di sini, Frank bertemu dan berkenalan dengan tahanan yang bernama Litmus. Kemudian, di saat Frank sedang menikmati makanannya, terlihat seseorang berbadan besar bernama Wolf sedang menebar pesona kepada dirinya, sehingga membuat nafsu makannya hilang. Litmus yang tidak menyia-nyiakan kesempatan itu pun meminta makanannya. Beberapa saat setelah itu, Frank dipanggil oleh kepala penjara ke ruangannya untuk membicarakan tentang ketentuan dan peraturan di dalam penjara Alcatraz. Di sini kepala penjara juga menjelaskan bahwa Alcatraz adalah penjara dengan tingkat keamanan maksimum dan tidak ada tahanan yang bisa kabur dari sana. Sebab penjara yang dijuluki The Rock ini memiliki tembok yang tebal dan jeruji besi yang berlapis-lapis. Kemudian, kepala penjara juga menanyakan Frank tentang keluarga atau kerabatnya yang bisa dihubungi untuk sesi mengunjungi tahanan. Lalu, Frank menjawab bahwa ia tidak mempunyai keluarga yang akan mengunjunginya, dan dia pun dibawa kembali ke dalam selnya. Sesaat setelah itu, kepala penjara kebingungan melihat gunting kukunya telah hilang. Dan saat ia melihat catatan riwayat hidup Frank, ia baru menyadari satu hal, yaitu Frank mempunyai IQ yang superior atau sangat tinggi. Ternyata, Frank telah berhasil mencuri gunting kuku kepala penjara dan menyelipkannya di dalam buku saat kembali ke dalam sel. Setelah kejadian itu, pada saat semua tahanan sedang mandi, tiba-tiba Wolf berjalan menghampiri Frank untuk berkenalan dengannya. Wolf mengatakan bahwa ia sedang mencari pendamping baru dan ia juga ingin Frank menjadi kekasihnya. Bangke. Kemudian Frank menghajarnya dan memasukkan sabun ke dalam mulutnya. Mamam tuh sabun. Keesokan harinya, Frank disuruh seorang sipir pergi ke perpustakaan untuk membantu tahanan yang lain. Di sana, ia bertemu dan berkenalan dengan seorang berkulit hitam yang bernama English. Ia adalah salah satu penghuni sel Blok D, sel yang paling ditakuti oleh para tahanan yang ada di sana. Sebab, sel ini ditutup sangat rapat dan gelap, sehingga tidak ada setitik pun cahaya yang bisa masuk di dalamnya. Wow. Kemudian, English menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu, ia pernah membunuh 2 orang kulit putih yang mengganggunya pada saat berada di bar. Sejak itu, ia dijatuhi hukuman 99 tahun penjara dan tidak akan pernah keluar dari Alcatraz. Setelah itu, pada saat jam istirahat, para tahanan pun dikumpulkan di lapangan untuk melakukan kegiatan bebas. Di sini, Frank kembali bertemu dengan English dan bertanya kepadanya tentang orang yang pernah kabur dari tempat ini. Lalu, English pun menjawab, tidak ada orang yang berhasil melakukannya. Dan ia juga menjelaskan kepada Frank bahwa
Di penjara Alcatraz ini, setiap 3 orang tahanan akan dijaga oleh 1 orang sipir. Kemudian di sini juga Frank bertemu dengan seorang teman baru, yaitu Doc. Doc adalah orang tua yang hobinya melukis. Saat mereka sedang asik berbicara, tiba-tiba Wolf datang dari belakang menghampiri Frank. Lalu dengan muka yang penuh amarah, ia mengeluarkan sebuah pisau. Doc yang mengetahui hal ini pun langsung memberitahukan kepada Frank bahwa Wolf akan menusuknya dari belakang. Frank yang telah bersiap-siap akhirnya berhasil menahan serangan dari Wolf. Dan perkelahian pun terjadi. Setelah kejadian itu, mereka berdua dimasukkan ke dalam sel blok D. Di sini, Frank disiksa dengan tembakan water cannon, sebab kepala penjara tidak suka melihat napinya yang berkelahi. Beberapa hari kemudian, Frank dipindahkan kembali ke dalam sel lamanya, dan ia juga kedatangan seorang tetangga baru yang bernama Charlie Butts. Setelah mereka berkenalan, Charlie pun menjelaskan bahwa ia bisa berada di sini karena telah mencuri mobil petugas penjara dan tertangkap saat mengendarainya melewati perbatasan, sehingga membuat dirinya terjerat kasus pencurian negara. Penjara Alcatraz yang terkenal kejam ini ternyata tidak hanya menyiksa fisik, tetapi juga menyiksa mental para tahanannya. Hal ini terbukti ketika hak melukis Doc dicabut, padahal ia sangat menyukai hobi melukisnya. Kepala penjara melakukan ini karena ia tidak senang melihat dirinya menjadi objek lukisan Doc. Dan ia juga menyuruh wakil kepala penjara untuk menyita semua lukisannya. Doc nampak bingung saat melihat petugas menyita semua perlengkapan dan lukisannya. Tetapi, ia tidak bisa berbuat apapun untuk mencegah hal ini. Kemudian, pada saat jam bekerja, Doc yang terlihat sangat frustasi ini akhirnya melakukan suatu hal gila. Ia memotong jari-jarinya sendiri dengan menggunakan kapak. Sontak hal ini membuat semua orang yang ada di sana terkejut melihat kejadian ini. Tetapi tidak ada seorang tahanan pun yang tahu mengapa Doc melakukan hal ini. Hingga tibalah di suatu malam, saat English mengantarkan buku-buku kepada para tahanan, ia memberitahukan kepada Frank bahwa Doc memotong jari-jarinya dikarenakan hak melukisnya telah dicabut oleh kepala penjara. Suatu saat, tibalah hari di mana para tahanan diberi kesempatan untuk bertemu dengan keluarga dan kerabat mereka. Di momen yang bahagia ini, Charlie dan English terlihat sangat sedih. English sedih karena tidak bisa menghadiri acara pernikahan putrinya. Sedangkan Charlie sedih karena mendengar istrinya berkata bahwa ibunya yang sekarat akan segera meninggal. Setelah sesi kunjungan berakhir, Charlie yang telah kembali ke dalam selnya terlihat sangat gelisah. Lalu, tiba-tiba ia memanggil Frank dan berkata bahwa ia ingin ikut Frank kabur dari penjara. Frank yang setiap harinya selalu memikirkan cara untuk kabur dari tempat ini, akhirnya mendapatkan ide. Saat ia melihat seekor kecoa keluar melalui ventilasi kecil di dalam selnya. Kemudian Frank mencoba menyokel dinding ventilasi tersebut menggunakan gunting kuku yang telah ia curi sebelumnya. Dan di sini ia menemukan fakta bahwa dinding penjara ini telah keropos termakan usia. Keesokan harinya, pada saat sarapan, Frank memberitahukan teman-temannya bahwa ia telah menemukan cara untuk kabur dari penjara ini. Kemudian, Frank menjelaskan cara untuk membuat lubang pada dinding ventilasi. Dan tentu saja, ia juga menjelaskan cara untuk menutup lubang tersebut agar petugas di sana tidak mengetahuinya. Lalu, di sini Frank juga memberikan tugas kepada teman barunya yang ingin ikut dalam pelarian ini, yakni Englyn bersaudara, John dan Clarence. Frank menugaskan Clarence yang berprofesi sebagai tukang cukur di penjara untuk mengumpulkan rambut, yang nantinya akan digunakan untuk membuat rambut pada boneka palsu. Sedangkan John yang bekerja sebagai pengurus pakaian akan ditugaskan untuk mencuri jas hujan yang nantinya akan digunakan untuk membuat rakit dan jaket pelampung. Akhirnya setelah semua tugas dibagi, rencana pun dimulai. Di malam harinya, Frank mulai menghancurkan tembok ventilasi dan Charlie bertugas membantu Frank untuk berjaga-jaga. Setelah berjam-jam menggali, akhirnya Frank menyadari bahwa ternyata menghancurkan tembok menggunakan gunting kuku sangatlah sulit. Dan keesokan harinya saat sarapan ia mendapatkan ide bahwa sendok bisa dijadikan alat untuk menghancurkan tembok. Lalu Frank mulai mengotori sendok yang sedang ia gunakan agar nantinya ia bisa menukar dan mencuri sendok yang baru. Kemudian pada saat malam harinya, Frank menggabungkan dua alat tersebut, yakni sendok dan gunting kuku.
sehingga mempermudah dirinya menghancurkan tembok, dan ia pun mulai menjalankan aksinya. Setelah berusaha keras, akhirnya Frank berhasil menghancurkan sisi tembok ventilasi tersebut. Tetapi di sini dia sedikit mendapatkan masalah, sebab lubang ventilasi tersebut dilapisi oleh kawat besi, sehingga ia harus mencari cara untuk melewatinya. Sambil memikirkan ide baru, Frank dan teman-temannya mulai membuat manekin dari kertas buku yang setiap hari diantar oleh English. Kemudian mereka melukisnya dengan cat yang didapatkan dari Charlie dan lengkap dengan rambutnya yang mereka dapatkan dari John. Keesokan harinya, di saat hendak pergi bekerja di workshop kayu, Frank memberitahukan Charlie bahwa ia membutuhkan kapak kecil untuk memotong kawat besi ventilasinya. Setelah selesai bekerja, ia pun membawa kapak itu keluar. Namun, metal detektor berbunyi saat Frank melewatinya, sehingga membuat petugas menyita benda tersebut. Setibanya di dalam sel, tiba-tiba Frank mengeluarkan sebuah kapak kecil yang telah ia sembunyikan di bawah sepatunya. Ternyata Frank memang jenius mengelabui petugas. Dan pada malam harinya, Frank dan teman-temannya mulai kembali beraksi. Mereka saling bergantian berjaga-jaga dan menghancurkan tembok. Frank yang telah berhasil memotong kawat besi ventilasi mulai menjalankan misinya. Ia meletakkan manekin di atas ranjang untuk mengelabui sipir penjara. Kemudian, ia merayap melewati ventilasi untuk mencari jalan keluar, dan tibalah ia di lantai atas. Di sana, Frank melihat sebuah terowongan ventilasi pada atap bangunan. Namun, ia kesulitan untuk meraihnya. Di saat yang bersamaan, sipir penjara yang curiga mulai bertanya kepada Charlie, dan Frank telah kembali. Keesokan malamnya, Frank kembali pergi ke lantai atas bersama John untuk mempersiapkan jaket pelampung yang telah mereka buat. Di sana, John juga membantu Frank untuk meraih atap terowongan ventilasi tersebut. Dan ternyata ventilasi itu terhalang oleh pagar besi yang berlapis-lapis, sehingga membuat Frank harus mendapatkan bor untuk membukanya. Dan suatu hari ketika mereka sedang bermain musik, Frank melihat sebuah kipas angin. Lalu ia pun mencurinya untuk dijadikan bor. Namun saat ia hendak ingin membawanya kembali ke dalam sel, tiba-tiba petugas yang curiga meminta Frank untuk membuka kopernya. Tetapi ia sangat beruntung, karena Charlie berhasil mengalihkannya. Kemudian pada saat malam harinya, Frank bersama John kembali beraksi di lantai atas. Mereka mulai membuka pagar besi yang pertama pada terowongan ventilasi tersebut. Setelah itu, Frank mulai mengebor untuk membuka pagar besi yang kedua, dan pekerjaan mereka pun selesai. Keesokan paginya, Frank berpamitan dengan English. Setelah itu, tak berselang lama, tiba-tiba kepala penjara datang dan menggeledah kamarnya. Tetapi mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan di sana, karena Frank telah mempersiapkan semua rencananya dengan baik. Bahkan, lubang ventilasi yang telah ia buat juga tertutup dengan rapi seperti semula. Setelah itu, kepala penjara yang curiga mulai menanyakan beberapa pertanyaan kepada sipirnya, dan ia juga memerintahkannya untuk memindahkan Frank ke sel tahanan yang lain. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Frank dan Anglin bersaudara telah bertemu di titik pertemuan mereka. Sedangkan Charlie terlihat sedang menangis di dalam selnya. Karena tidak mau menyia-nyiakan waktu, akhirnya Frank, Clarence, dan John melanjutkan misi mereka tanpa menunggu Charlie. Kemudian mereka pun mulai naik dan berjalan melewati beberapa bangunan di atas penjara. Di sisi lain, Charlie yang terlalu lama memutuskan untuk pergi akhirnya kesulitan naik ke atap terowongan ventilasi, sehingga membuat dirinya gagal untuk ikut melarikan diri. Setelah melewati beberapa rintangan, akhirnya Frank dan kedua temannya berhasil sampai di tepi laut. Lalu mereka saling bekerja sama meniup pelampung yang telah mereka buat, dan segera berenang ke lautan. Keesokan paginya, sipir penjara melakukan rutinitas harian seperti biasanya. Ia pun membangunkan Frank, tetapi tidak mendapatkan respon darinya. Lalu, ia memasuki sel untuk membangunkan Frank. Tetapi, saat sipir penjara memukul kepalanya, ternyata itu hanyalah sebuah manekin. Dalam seketika terjadilah kekacauan, dan pencarian besar-besaran pun dilakukan melalui darat, laut, dan udara.
Tetapi mereka hanya menemukan foto dan buku catatan milik Clarence. Kepala penjara memastikan bahwa mereka semua telah tewas tenggelam sebelum mencapai daratan. Dan film pun tamat dengan ending yang membingungkan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya harap kalian semua terhibur. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share supaya saya semakin bersemangat. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. See you next video dan ciao.